Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Citra Febrianto SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Corporate Governance. Saya Agung Septian dari 8 Sake 13. Izin Pak untuk mempresentasikan terkait dengan konsep, contoh kasus, dan juga analisis singkat. Dan juga mungkin nanti kesimpulan di akhir. Terkait dengan 3 judul itu saya pilih dampak good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Berbicara soal perusahaan publik, terutama yang sudah listing di Bursa Efek ini, mereka punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga kinerja keuangannya agar tetap sehat, juga stabil gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa mendukung ini adalah penerapan dari good corporate governance. Secara konsep sederhana, GCG ini adalah sistem tata kelola perusahaan yang menekankan 5 prinsip, yaitu adalah transparansi, independensi, responsibilitas, dan juga akuntabilitas, dan juga yang terakhir fairness atau keadilan. Kelimanya ini punya peran yang cukup baik jika diterapkan dengan baik, tentunya bisa mencegah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kemudian juga dampak positifnya bisa meningkatkan efisiensi dan juga menjaga kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. Namun bagaimana jika hal ini diabaikan gitu ya, jika GCG ini diabaikan? Nah, masuk kepada contoh kasus, kembali saya ambil satu fenomena yang ada di dalam penelitian saya, yaitu perusahaan dari salah satu perusahaan BUMN karya, itu PT Waskita Karya. PT Waskita Karya ini adalah salah satu BUMN karya, tentu sudah tahu semua. Jadi pada tahun 2023, tepatnya di bulan April ini, pada saat itu direktur utama yang bernama Destiawan Suwarjono ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan kasus penyimpangan dana pinjaman dari berbagai bank gitu ya. Kasus ini terjadi dari 2016 sampai 2020 dan baru terungkap di tahun 2023. Menurut sumber, total kerugian negara atas kasus ini mencapai angka 2,5 triliun rupiah. Sementara dari sisi perusahaan merugi di angka 1,90 triliun. Itu menurut sumber yang saya baca, itu kerugian pada saat itu naik 73% banyaknya dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Padahal secara pendapatan mereka justru meningkat 25% di angka 15,3 triliun rupiah. Saham mereka pun anjlok atas kasus ini, dari dalam kurun waktu 6 bulan itu nilainya turun lebih dari 50% banyaknya gitu ya. Ini membuktikan bahwa tanpa tata kelola yang sehat, yang baik, perusahaan sebesar BUMN karya itu pun, Waskita Karya itu pun ya bisa tumbang juga gitu ya, atas kasus penyimpangan ini tentunya. Dana yang dipakai itu untuk membayar proyek-proyek fiktif tentunya. Juga ini melibatkan beberapa anak perusahaan dan juga melibatkan para petingginya. Total kalau saya tidak salah ini tersangkanya mencapai 9 orang dari jajaran petinggi anak perusahaannya gitu ya. Termasuk ya salah satunya tersangka utamanya si mantan dirutnya ini. Oke, masuk kepada analisis singkat yang bisa saya analisa dari kasus Waskita Karya ini, bahwa lamanya penerapan good corporate governance ini bisa menyebabkan kerugian yang serius di masa yang akan datang gitu ya, karena kerugiannya tidak langsung terasa, namun juga bisa terjadi di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di Waskita Karya ini. Nah, dalam penelitian saya juga berfokus pada 3 komponen GCG yang juga sering dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu kepemimpinan manajerial, komisaris independen, dan juga gender diversity. Karena saya rasa ketiganya ini punya peran penting dalam menjaga kestabilan bisnis gitu ya. Korelasinya apa dengan Waskita Karya ini? Korelasinya misalkan bisa kita lihat dari kasus Waskita, bahwa lemahnya peran dari komisaris independen ini bisa jadi membuat kasus ini nggak langsung terungkap gitu ya, karena terbukti kasus ini bermulai dari 2016 sampai 2020 dan berjalan 2021, 2022 dan baru terungkap di tahun 2003, tepatnya di bulan April. Andai saja mungkin komisaris independennya lebih kuat, mungkin kasus ini bisa lebih cepat terungkapnya gitu ya.
atau dari sisi kepemilikan manajerial yang rendah membuat manajemen nggak merasa punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga sahamnya gitu ya, karena ada saja jajaran manajemennya punya saham yang signifikan, mungkin mereka nggak mau perusahaan hancur gitu ya, nggak mau citra perusahaan hancur, nggak mau sahamnya anjlok gitu ya, karena ini otomatis berdampak pada diri mereka sendiri gitu ya, karena balik lagi karena kan mereka punya saham, otomatis mereka nggak mau citra perusahaannya hancur, yang membuat sahamnya pun di bursa efek jadi turun gitu ya. Atau dari sisi gender diversity-nya sendiri pun, kalau saja struktur manajemennya lebih beragam secara gender, mungkin bisa lebih kritis dalam mengambil keputusan, dan juga bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan gitu ya. Baik, masuk kepada kesimpulan singkat yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa GCG ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas, namun jika diterapkan dengan baik dan konsisten, tentu ini bisa menjaga stabilitas keuangan, bisa membangun dan menjaga kepercayaan para investor, bisa juga sebagai untuk memastikan perusahaan agar tetap relevan di tengah-tengah tantangan zaman ini, termasuk juga di era digital yang serba cepat dan transparan seperti sekarang. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.